Ini next aja, biar singkat aja ya. Oke, oh ini berhenti. Sebenarnya mendengar bahwa DPR RI telah mengesahkan atau membentuk panitia khusus pansus percepatan penyelesaian konflik agraria itu sudah sangat baik dan kami mengapresiasi itu. Akan tetapi mengingat bahwa masalah agraria yang lama tak kunjung selesai, itu ternyata masalahnya itu sistemik. Krisis agraria ini harus diselesaikan dengan cara yang lebih luar biasa lagi. Tak hanya sampai ke panitia khusus saja. Karena selesai konflik, dibagi-bagi lahan tanah kepada rakyat, baru negara hanya akan bersikap sebagai bagi-bagi sertifikat saja. Kami tidak melihat itu sebagai tindakan yang lebih jauh. Jadi dia masih kulitnya. Mengingat bahwa Pak Presiden sudah sangat sering kali menyebut tentang serakanomik. Kami terdorong dengan semangat Bapak Presiden bahwa masalah pokok bangsa ini adalah serakanomik. Di Hari Tani yang lalu itu ada semangat reforma agraria. Jadi slide ini kami head to head versus serakanomik dengan reforma agraria. Itu semangat yang saling bertentangan. Bahwa reforma agraria itu kan pemerataan kepemilikan dan mengatur tentang bagaimana masyarakat tanah atau ruang angkasa atau air berhubungan langsung dengan manusia. Itu di semangat reforma agraria. Sementara serakanomik itu orang yang serakah, yang ingin menguasai lahan, ruang angkasa dan air itu sebesar-besarnya. Kata Mahatma Gandhi ya, kalau saya bisa kutip, itu bumi ini tidak sebenarnya cukup untuk kita semua, tapi tidak cukup untuk orang-orang serakah. Ini diangkat lagi oleh Pak Presiden, luar biasa. Karena data kepemilikan lahan kita juga memang timpang. 1% orang menguasai separuh, setengah lebih jumlah aset kekayaan nasional. Sementara keluarga petani rata-rata hanya tidak sampai 1 hektar atau setengah hektar saja yang dia punya. Inilah masalah kita. Nah, konflik ini, penyelesaian konflik bagi kami, jadi setelah redistribusi bagi kami harus ada pemberdayaan. Pak Presiden visi utamanya yaitu supaya kedaulatan pangan dan energi terwujud. Bagaimana pangan kita berdaulat kalau tanah atau petani tidak berdaya, apalagi tidak punya akses terhadap tanah. Nah, inilah masalah kita. Sehingga ada banyak masalah yang tadi sudah disampaikan. Implementasi reforma agraria selama ini belum optimal karena tumpang tindih kewenangan antar kementerian atau lembaga. Tadi sudah disebutkan, meskipun sudah ada putusan dari kementerian satu, yang satu sementara tidak bisa dieksekusi oleh lembaga yang lain. Baru tiadanya peta terpadu reforma agraria. Kemudian tiadanya satu institusi tunggal yang bertanggung jawab penuh, karena tadi itu. Next Pak. Next. Nah, kita ya sesederhana kami menghitung atau saling berdiskusi, kira-kira perlu ada pertimbangan yang gini-gini ya. Kami bukan penyusun undang-undang, tapi berusaha ya ada landasan filosofis, yuridis. Kita mengenal ada konstitusi pasal 33, ini semangat yang selalu digelorakan oleh Pak Presiden. Kemudian kita punya undang-undang pokok agraria, kemudian kewenangan presiden yang dijamin oleh konstitusi juga. Kemudian mengingat ada undang-undang tentang cipta kerja yang sebenarnya itu kontroversial, meskipun di dalamnya mengatur tentang bank tanah. Nah, itu perlu dievaluasi. Jadi ada aturan terkait, termasuk ada peraturan presiden 62 tahun 2003. Next. Nah, manfaat adanya badan nasional ini bagi kami itu untuk mengatasi fragmentasi dan ego sektoral yang tadi.
Kedua itu mempercepat legalisasi dan redistribusi aset. Mungkin ini fungsi panitia itu segala rupa, tapi harus ditarik ke sesuatu yang lebih besar, itu badan. 3 itu percepatan penyelesaian konflik agraria yang tadi tugas panitia mungkin. Kemudian pemberdayaan masyarakat penerima reforma itu tidak sampai kepada bagi-bagi sertifikasi saja. Next. Harmonisasi dan regulasi kebijakan ini tentu saja perlu ketika ada satu badan baru. Kemudian sistem data dan peta terpadu, karena ini yang tidak ada, ini harus diurus oleh badan. Kemudian sistemnya akuntabilitas dan transparan tentu, dan mendukung dan menjadi fondasi kedaulatan pangan dan energi. Karena ini kita tidak punya alat produksi, ketika petani tidak punya alat produksi, tidak bisa mengakses tanah, bagaimana dia bisa berdaulat atas pangan? Nah ini masalah pokoknya. Next. Kemudian kedudukan hukum dan status lembaga yang kami usulkan, sebenarnya ini lembaga non struktural yang harapan kami berharap sampai ke Pak Presiden. Dia menyusun satu lembaga, ya badan atau apapun namanya nanti, bagi kami Badan Nasional Reforma Agraria ini di bawah komando Presiden. Kemudian bisa mekanismenya lewat Perpres. Kalau dari DPR belum bisa mengatur atau belum menjadi program legislasi tentang undang-undang Badan Reforma Agraria, ya harus didahului oleh Presiden, karena semangat ini kita lagi krisis agraria. Jadi harus ada tindakan cepat dari Pak Presiden. Moga dari ibu-ibu, bapak-bapak DPR bisa menyampaikan kepada Presiden. Kemudian